buka usaha, usahanya dibikin rame sama Allah, duitnya banyak dong, iya nggak? Tapi tidak membuat dia semakin dekat. Saya bilang itu orang yang harus berhati-hati, Pak. Karena apa? Bisa jadi Allah nggak sayang sama dia. Mau dilosir aja. Nah itu yang namanya istighfar tuh diabaikan kita selalu. Ya, jadi itu tolok ukurnya, Mas. Kita semakin dekat atau semakin jauh. Tapi bukan berarti juga yang sukses secara materi gitu kan, kita anggap wah itu nggak benar, itu lagi diisi duit. Ya enggak. Kalau ternyata waktu dia sukses secara materi itu membuat dia semakin mendekat ke Allah, insya Allah itu berkah. Itu loh, tolok ukurnya itu di situ sebetulnya. Ya, jadi yang selama ini ya karena saya juga beranggapan dulu itu sebenarnya. Salah nggak sih? Enggak juga, karena emang bisa dibilang nggak juga, karena kita begitu lahir cengar itu lingkungan kita gitu kan ya, terus apa yang kita baca selama ini, kita dengar segala macam temuan itu emang tolak ukur kesuksesan adalah ya tadi profesinya baik, secara manusia profesi baik, karirnya bagus, income-nya besar, kalau usaha ya usahanya gede, terus punya yang tadinya mobil satu jadi mobil dua, rumah satu jadi tiga, segala macam. Padahal kita nggak tahu ternyata dalamnya ada kredit mungkin ada apa. Ternyata kuncinya bukan di situ, kuncinya bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi berkah atau tidaknya. Sama seberapa ini mempengaruhi kita semakin dekat atau tidak sama Allah. Nah kadang kalau saya ngomongin gitu orang tanya lagi, kalau ternyata taruhlah kita hijrah tapi dikasih kesulitan terus sama Allah gitu kan, terus dapatnya apa nih? Ya kita mencoba untuk patuh segala macam sama Allah gitu kan, mencoba untuk mendekat, terus dapatnya apa sih sebetulnya? Ya banyak sekali orang hijrah mengklaim dirinya kecewa sama Allah karena ternyata setelah hijrah, setelah di luar dia merasa Allah tidak memenuhi janjinya, bahwa ini salah satu surat di Al-Quran, kalau ada orang hijrah akan diberi tempat hijrah yang luas gitu kan, dan rezeki yang banyak. Itu diklaim, itu banyak itu yang klaim itu. Mana? Katanya Pak Chandra, ini saya setahun Pak udah keluar dari kantor. Setahun Pak saya hijrah. Mana Pak, hidup semakin susah. Saya kalau ditanya itu, saya kembali tanya, Mas, yakin sih itu udah hijrah? Kenapa? Karena dijanjiin sama Allah di situ, itu orang yang hijrah. Jangan-jangan situ baru keluar kantor doang, belum hijrah. Lagi mana mau mengklaim? Itu kalau Allah ngebalikin, emang kamu udah hijrah? Nah susah tuh kita digituin. Kenapa? Karena Allah nggak tahu. Ya, jadi kalau kita mengalami itu bisa jadi kenapa? Karena ini kita belum hijrah. Gitu loh. Iya, bagaimana mau mengklaim apa janji Allah? Padahal janji Allah itu pasti. Berarti apa? Bagaimana kalau mengalami itu? Introspeksi, ada yang salah nih. Nah, terus bagaimana dong? Apa dong yang didapat? Ya, saya sampai detik ini setelah mau masuk bulan ke-7, usaha saya gitu-gitu aja kok. Bahkan gara-gara COVID ini, bubur ayam hanya sisa 3 unit yang kita buka. Ya, dari sisi materi bertambah enggak tuh. Nah, terus dapatnya apa dong? Entah kenapa yang saya rasakan, saya kok jadi lebih tenang ngejalanin hidup ini. Ya. Ini yang susah, Mas. Tenang dalam kondisi nggak punya uang, itu susah, Mas. Bener. Kebanyakan orang nggak tenang itu kalau nggak punya uang, Mas. Dia tenang kalau punya uang. Ya, ini nggak punya uang tapi tenang. Wah, itu. Ya, poinnya. Lah cuman kadang orang masa sih cuma dapatnya ketenangan. Buat orang ketenangan itu hal yang kecil, tapi ternyata buat saya tenang ini bukan berarti kita nggak dikasih masalah loh ya. Masalahnya ada, tapi kita bisa menghadapi masalah itu dengan tenang. Itu bedanya. Ya, apakah berharga ketenangan itu? Sangat berharga, Mas. Kenapa saya bisa ngomong ketenangan itu sangat berharga? Ayo kita tanya sama orang yang kaya. Tanya sama mereka masih perlu liburan nggak? Kalau ada orang
kaya perlu liburan, tanya sama dia, kamu tuh liburan mau ngapain? Cari tenang. Cari ketenangan. Buat mereka untuk mendapatkan ketenangan itu kalau orang kaya itu harus nyewa satu pulau gitu kan, itu dapat kan? Benar nggak ya? Nyewa satu pulau ya di situ itu biaya semua kan gitu loh. Nah, kok kita nggak bersyukur, nggak harus melalui itu gitu kan? Tapi Allah kasih ketenangan. Yang insya Allah ketenangannya lebih panjang umurnya daripada sekitar si orang kaya tadi. Kenapa? Orang kaya itu tenang waktu di pulau yang dia sewa itu kan, ntar pulang lagi ke rumah, beda lagi ceritanya gitu kan. Dan kalau kita mau di rumah, mau di mana, alhamdulillah tenang aja. Bener. Jadi saat ini jangan tanya berapa saldo rekening saya ya. Bener. Ya. Tapi kalau Anda mau tanya saya hari ini tenang, alhamdulillah saya tenang. Kalau misalkan kita, berarti kalau kita ngomongin Islamic Financial Planning adalah tidak hanya semata-mata ngomongin tentang materi zohir. Itu saya pernah ngomongin sama Mas Rendo. Cuma semata-mata cuma materi zohir doang. Jadi nggak cuma materi apa yang kita dapetin secara fisik. Tapi sebenarnya balik lagi nih, karena kita harus yakin dulu bahwa semua rezeki itu Allah yang kasih, gitu kan. Terus kita harus ngecek juga, gitu kan. Sementara yang kita lakukan ini Allah udah senang loh. Apa yang kita lakukan ini nggak Allah sukai ya. Oh mungkin ya tadi nih, yang menarik adalah Pak Chandra tadi bilang pekerjaannya diridhoi sama Allah, gitu. Tapi ternyata kita nggak bergantung sama Allah, gitu. Nah poin-poin ini yang perlu ada di dalam sebenarnya perencanaan keuangan syariah Islam. Jadi kita nggak semata-mata kita cuma ngomongin perencanaan keuangan Islami syariah, oke? Berarti semua produknya yang syariah dong? Enggak bisa gitu ya? Yeah. Tidak semata-mata produk terus ditambahin label syariah, enggak. Tapi kita dari ujungnya dulu sebenarnya kita yakin dulu Allah itu segala macam. Rezeki itu dari Allah, rezeki tidak hanya bentuknya fisik saja, tapi semua yang didapatkan itu kita rezeki, dan itu yang harus kita masukin ke dalam perencanaan kita. Nah, nanti setelah itu baru nih kita punya uangnya buat apa? Gitu kan ya? Oh, sedekahnya udah belum, zakatnya udah terbayar belum? Jadi yang kebanyakan dilupakan sama kita itu adalah faktor keberkahan. Itu yang kebanyakan. Karena kita pandai berhitung. Okay. Ya. Halal belum tentu berkah ya Pak katanya? Halal belum tentu berkah. Halal belum tentu berkah. Ya, jadi tadi faktor keberkahan ini yang sangat jarang disentuh sekarang. Ya, saya ambil contoh gini. Ada dua orang, ya taruhlah yang anak ekspor lah dua-duanya gitu ya. Baru keluar kantor mau bikin usaha, biasa kan anak ekspor kan keluar kantor mau bikin usaha gitu kan. Nah, terus yang satu mungkin nungguin pensiun dini sehingga bisa punya modal 100 juta untuk memulai usaha. Yang satu mungkin hasil uang tabungannya selama ini itu cuma 10 juta misalnya gitu. Taruhlah entah dari mana uangnya ya. Satu mulai usaha dengan 100 juta, satu mulai dengan 10 juta. Oke? Usahanya sama yang mau dibuat. Lokasinya bersebelahan. Produknya sama, ya. Barang yang mau dijual sama, segala macam. Tapi karena yang 100 juta pasti tempatnya lebih bagus dong. Ya, dia bisa bangun tempat yang lebih bagus. Cuma pertanyaan saya, dari dua orang ini, siapa yang bisa menjawab? Mana yang usahanya akan panjang umurnya? Siapa yang bisa jawab? Apakah yang 10 juta pasti akan panjang, lebih panjang dari yang 100 juta? Atau yang 100 juta umur usahanya itu akan lebih panjang dari yang 10 juta? Siapa yang bisa jawab? Jadi tergantung apa? Emang tergantung apa? Bisa jadi yang 10 juta ya karena ada keberkahan Allah terhadap usaha ini, ya entah keberkahan tidak, tapi macam-macam sampai Allah terus memberikan keberkahan, ya. Ini akhirnya ini lebih panjang umurnya, yang 100 juta itu 6 bulan tutup. Bisa nggak kejadian gitu? Bisa. Tapi juga bisa, yang 10 juta sebulan tutup, yang 100 panjang. Kenapa? Karena keberkahannya dari sini. Termasuk dari perilaku ownernya sendiri ya kalau ngomongin. Kebahagiaan itu dia. Keberkahan itu kan hak prerogatif Allah untuk memberikan. Ya, tugas kita apa? Meraih Allah untuk diberikan, kan gitu. Ini tadi kita jago dengan hitung-hitungan,
Ya, matematikanya udah jalan semua, apalagi sekarang aplikasi macam-macam. Ya nggak? Tinggal masukin ini rumus sudah jalan semua, gitu kan? Cuma kita kurang penekanannya di sini. Ya, jadi ingat-ingat lagi, ini ada keberkahan yang menentukan. Wah. Ya, nah kembali lagi sekarang, gimana caranya agar Allah menurunkan keberkahan itu? Taat, patuh kepada apa? Pada syariat. Kalau Allah ngomong, jangan di sana kamu, ya keluar. Orang jangan di sana, kan gitu. Kamu lakukan ini, kata Allah. Ya lakukan. Karena begitu kita taat, kita patuh, Allah pasti sayang sama kita. Itulah muncul tuh dari gitu. Dan sebenarnya belum tentu juga ya Pak, misalkan kayak bisnisnya, karena tadi balik lagi nih, kita kadang-kadang nih menilai sesuatu itu sukses adalah kadarnya fisik. Udah sukses sekarang, udah punya rumah, katanya 1 jadi 2, bisnisnya punya cabang banyak gitu. Padahal kalau kita ngomong, padahal ownernya, hobinya begitu lah, ngakuin yang jelek-jelek lah dan lain-lain gitu. Itu kan orang awam melihat bahwa dia sukses, takarannya itu takarannya. Tapi seharusnya ketika kita memang ngomong tentang bahwa saya percaya dan yakin sama Allah, bukan itu takarannya. Betul. Ya, balik lagi Mas Chandra. Tadi banyak banget yang masukan dan insight bagus banget dari Mas Chandra. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang hijrah, pertanyaannya adalah beneran kita sudah hijrah atau belum? Kalau kita ngomong tentang X-Bank, berarti benarkah itu hijrah atau hanya keluar kata aja? Gitu ya. Apakah kita beneran percaya atau 100% yakin sama Allah dan segala ketetapannya? Nah, ini Pak, agak singgung-singgung dikit Pak, kita balik lagi sedikit. Berarti kan cara pengaturan, balik ke perencanaan awal, cara pengaturan tadi yang tadinya jadi profesional sekian belas tahun, terus akhirnya totally jadi pengusaha kan pasti berbeda. Nah, terus poin-poin apa nih yang berbeda dan selama ini Pak Chandra lakukan untuk perencanaan keuangan pribadi keluarga? Oke. Yang jelas memang yang paling sulit ya kalau kami yang dulunya dari pegawai itu kan merubah budaya dari yang katanya pendapatannya tetap menjadi pendapatan tidak tetap, karena usaha kan tidak tetap gitu kan. Nah ini memang apa ya, ada masa transisi untuk ini, apalagi orang yang udah bertahun-tahun bekerja gitu kan, udah sangat biasa dengan pada tanggal sekian akan ada uang masuk segitu gitu kan. Jadi tantangan itu cukup besar, berat ya, berubah. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan adalah menyadari saja bahwa kondisi sudah berbeda ya, sehingga jadi lebih realistis ya, dan mulai melakukan hal-hal yang perlu. Misalnya tadi ingin sesuatu, tanya apakah ini keinginan atau ini kebutuhan ya. Selalu berpatokan kepada hal-hal tersebut. Terus kalau itu kebutuhan, seberapa prioritas ya. Selama kita bisa manage biaya kita, pengeluaran kita ya, itu sebetulnya relatif ya kita bisa menjalaninya dengan biasa saja. Ya, kembali lagi ke yang tadi saya bilang, problem kita tuh adanya bukan di penghasilan, tapi adanya di pengeluaran. Secara manusiawi sangat lumrah, sangat wajar orang yang penghasilannya turun, ya wajarnya pengeluarannya turun, gitu kan? Nah, yang nggak wajar gimana? Penghasilannya turun, pengeluarannya tetap Lebih tinggi ya, bahkan lebih tinggi gitu kan ya. Jadi ketidakwajaran yang seperti ini kan diciptakan oleh diri kita sebenarnya. Dulu pernah nggak terpikir uang untuk kebutuhan keluarga hanya makan ya, kita ngomong makan ya, bayar jajan sekolah anak-anak segala macam, itu 2-3 juta 4 juta gitu kan. Mungkin waktu saya masih kerja mahal itu nggak mungkin gitu kan. Iya. Tapi nyatanya setelah memang punyanya segitu gitu kan, banyak hal yang kita harus lakukan untuk
mendowngrade keinginan-keinginan tadi ya, akhirnya berjalan biasa saja gitu. Jadi problem itu apakah menyebabkan kita nggak bisa makan dengan penghasilan yang menurun itu, gitu kan? Saya merasa bahwa gini, saya meyakini yang namanya makan itu kebutuhan. Sepanjang itu kebutuhan, Allah nggak akan diamin kita dong. Sepanjang itu kebutuhan. Ya, dan alhamdulillah kalau sekarang kita lihat ini tahun ke-7 gitu kan, saya keluar dari pekerjaan, ya saya masih makan 3 kali sehari gitu, anak-anak ya masih bisa jajan-jajan gitu kan, walaupun penghasilan udah nggak tetap gitu kan. Jadi kembali lagi ke kita, dan saya merasa bahwa setiap manusia pasti dibekali satu ilmu yang Allah berikan, yaitu ilmu untuk beradaptasi. Ya, manusia itu ilmu adaptasinya paling tinggi sebetulnya. Oleh karena itu manusia itu sebenarnya bisa ditempatkan di mana saja dengan kondisi apa saja, gitu kan? Sepanjang dia gunakan ilmu itu. Nah, bagaimana tipe orang yang nggak menggunakan ilmu itu, yang tadi itu nggak mau beradaptasi dia dengan kondisinya. Egonya dikedepankan ya, jadinya susah sendiri. Sebenarnya sih banyak nih Pak, kalau bisa ngomongin cerita tentang kondisi yang seperti itu banyak. Perbedaan yang paling menyolok orang hijrah sama orang yang tidak hijrah, ya, terutama dari yang X-Bank, perbedaan yang menyolok cuma satu, apa? Kita nggak pegang uang itu aja. Tapi nggak pegang uang bukan berarti nggak makan loh. Nggak pegang uang bukan berarti anak-anak nggak sekolah loh. Jadi apa sih perbedaan dulu dan sekarang? Kita emang nggak pegang uang. Ya, taruhlah uang cash atau uang di rekening gitu kan. Ya itu jelas beda-beda itu. Jumlah uang beda. Tapi kebutuhan terpenuhi. Cuma yang harus dipastikan kebutuhannya memang kebutuhan yang dibutuhkan loh ya. Ya nggak bisa lagi nongkrong-nongkrong di warung kopi yang itu. Iya. Wah, menarik nih. Oke, ini ada poin satu nih, mungkin beberapa sebelum kita closing. Ada logo di belakang saya, itu namanya Trust Solusi Syariah. Bisa cerita sedikit nggak Pak? Apa sih sebenarnya Trust dan kenapa Trust? Jadi Trust itu gini ya, saya sudah lama terpikir bahwa X-Bank ini mau dibawa kemana gitu ya. Satu yang saya sadari bahwa yang X-Bank ini komunitas yang sangat spesifik karena anggotanya segmented gitu ya, segmented orang-orang yang bekerja di lembaga ribawi. Jadi kalau ditanya apa sih keunggulan di X-Bank itu dibanding komunitas lain, X-Bank itu banyak orang yang punya skill, punya jam terbang di bidang keuangan kan gitu kan. Sehingga kalau saya mau mengangkat komunitas X-Bank dalam aktivitas ya, saya akan punya keunggulan kalau aktivitasnya juga berhubungan dengan keuangan, gitu. Nah, namun memang keuangan yang kita maksud di sini pasti yang sudah sesuai syariat, ya, sesuai syariat Islam, gitu kan. Nah, udah lama saya pikirkan untuk itu, untuk bagaimana caranya kita akan mengarah ke sana, gitu kan. Namun kembali lagi memang problem X-Bank dan para anggotanya kan selalu adalah masalah dana, gitu kan. Saya mau mulai dari mana nih gitu kan, sementara kan saya ini bukan pengusaha yang konglomerat gitu kan, bukan anak menteri juga gitu kan. Akhirnya yang saya punya hanya Allah, yang saya lakukan hanya bisa berdoa kepada Allah dan berikhtiar ya. Alhamdulillah ternyata ada investor yang memang ternyata punya visi sama dengan kita ya, dengan saya. Akhirnya kita sepakat untuk merintis yang namanya satu lembaga ya, kita sebutnya Trust Solusi Syariah. Trust ini sebetulnya bisa juga dikatakan sebetulnya trust ini keyakinan intinya. Keyakinan. Kalau mau diartikan simpel itu keyakinan. Ya. Tapi kalau mau dibuat singkatan, trust itu sebenarnya truly syariah gitu. Truly syariah. Jadi betul-betul kepingin gitu untuk jadi syariah gitu kan. Nah, apa aktivitas trust? Apakah trust ini sama dengan BMT, dengan koperasi dan lain sebagainya? Kami selalu menyebut tidak sama. Kenapa? Karena kami ingin melakukan aktivitas edukasi transaksi sesuai dengan syariat muamalah ya. Edukasi mengenai muamalah sesuai syariat Islam.
Ya, itu. Apa edukasi di sini? Edukasi di sini ada 2 aktivitas yang kita lakukan. Pertama, diskusi masalah teori. Terus yang kedua, melakukan prakteknya. Jadi gitu. Jadi di kelas yang membedakan ada diskusi teorinya dulu, baru ngomongin prakteknya. Sehingga kalau ada orang tiba-tiba untuk datang di sini karena dia kira mungkin transit di BNT atau transit di koperasi, datang gitu kan, saya mau minta dibiayain ini dong, gitu kan, atau mau bikin akad jual beli akad sirka ini, ya tidak seperti itu cara bermainnya. Karena apa? Teori, praktek. Artinya apa? Jangan melakukan praktek kalau teorinya belum. Ya. Nah, jadi kita harus jalanin teori. Diskusi dulu mengenai teori-teori fikih muamalah yang dasar-dasar. Jual beli itu kayak apa sih? Apa sih rukun, apa syarat jual beli? Sebelum kita melakukan jual beli. Dan itu kita lakukannya di depan. Nah, secara konkret, artinya apa? Sebelum melakukan praktek ada 3 kali waktu untuk ikut kajian. Ya, setelah ikut kajiannya, baru nanti dengan verifikasi dan lain sebagainya bisa melakukan prakteknya, gitu kan. Itu trust. Nah, harapannya apa? Harapannya ke depan trust bisa menjadi satu model yang akan insya Allah akan kita cloning. Ya, kemana saja yang mau untuk meniru ini. Dan insya Allah kita akan mensedekahkan model ini. Oleh karena itu saat ini trust menyibukkan diri dengan membuat konsep-konsep, ya, baik itu konsep untuk pembiayaan jual belinya maupun konsep-konsep untuk syirkahnya. Kita buat SOP-nya sehingga nanti apabila ada rekan-rekan yang berminat untuk membuat lembaga yang sama, insya Allah kita bisa sedekahkan. Jadi role model ya Pak? Insya Allah begitu, keinginannya begitu. Tujuannya apa? Agar kalau selama ini orang menganggap bahwa X-Bank itu hanya bisanya mengkritisi bahwa satu lembaga itu tidak syar'i dan lain sebagainya, ya, kita bukan hanya berhenti mengkritisi, tapi kita juga bisa menunjukkan yang syar'i yang mana gitu. Jadi kalau kita bisa itu nggak syar'i atau itu belum syar'i, itu yang syar'i yang mana yang sana? Itu belum yang syar'i. Oleh karena itu kita sangat berharap model seperti ini akan banyak dibuat ya, banyak dibuat agar tadi umat Islam punya akses yang lebih mudah untuk masuk ke pembiayaan sesuai syariat Islam, sekaligus juga inginnya orang Islam itu melihat bertransaksi sesuai syariat itu transaksi yang biasa saja gitu, gak luar biasa kok. Menjalankan transaksi sesuai syariat itu hal yang biasa harusnya gitu. Kenapa? Ya Islam, ya harusnya itu gitu loh transaksinya gitu kan. Jadi bukan hal yang luar biasa gitu kan. Dan bukan juga transaksi syariat itu menjadi transaksi alternatif, bukan. Nah, kalau sekarang kita masih melihat gitu kan, begitu ada orang Islam ditawarin konvensional sama syariat, dia akan pilih yang mana ya, carinya yang mana, yang paling murah, gitu kan, ya yang paling mahal kalau dia mau menempatkan dana, kan kayak gitu kan, ya nggak. Jadi itu hanya sebagai alternatif, padahal harusnya nggak seperti itu, gitu. Kita mengaku Islam, ikuti syariat, gitu mas. Jadi tidak hanya produk yang lama diambil ditambahin label di belakang, tapi insya Allah kita niatnya nggak kepingin seperti itu. Jadi betul-betul ingin syariat. Ya. Dan memang setelah kita jalani ini, kita mulai operasi Januari. Ya. Setelah kita jalani ini, memang untuk menjadi syariat modal awalnya niat dan kemauan. Ya. Yang beneran pengen syariat. Betul. Niatnya ingin patuh sama Allah, terus kemauannya pengen syariat. Tanpa dua ini susah mas, walaupun pakai nama syariat. Karena masih dibenturkan dengan iming-iming yang di luar sana ya? Ya memang dalam prakteknya, misalnya ya kita menjalankan transaksi jual beli. Dalam konteks ini lembaga syariat dan lembaga ininya sebagai penjualnya, ya misalnya trust sebagai penjualnya. Jual beli itu kan ternyata ada rukun, ada syarat gitu kan. Kalau ada rukun jual beli yang nggak terpenuhi, ya, itu kan mengakibatkan akad atau transaksi itu kan menjadi batil gitu. Nah itu kalau itu batil itu artinya tidak sah. Ya, itu panjang sekali. Dampaknya itu panjang gitu. Kalau kita punya barang handphone ini kita belinya nggak sesuai dengan
ada rukun jual beli yang nggak terpenuhi, ya ini kan berarti tidak sah kita punya ini barang ini. Kalau tidak sah, jangankan memakainya dosa, mensedekahkannya aja dosa, nggak sah punya kita kok. Jadi betapa pentingnya untuk memenuhi itu kan, ya kan? Nah itu. Jadi kalau kita sekarang mau, kita lembaga yang sesuai syariat, oke. Dalam transaksi jual beli kita sebagai penjual, ya lakukanlah fungsi itu dengan benar gitu. Ya, ikutin syariatnya, bukan cuma sekedar memasang embel-embel saja. Pak, ini menarik sekali obrolan kita yang lebih. Wah, ini bisa sehari lagi kalau kita ngobrolin ini ya. Mungkin kita akan kasih segmen khusus ngomongin keras gitu Pak ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banget, ini informasinya tadi banyak banget. Jadi teman-teman, kita banyak banget yang kita dapatkan hari ini dari Pak El Chandra yang tadi saya bilang di awal, salah satu the most wanted person in Indonesia gitu ya. Karena kalau ngomongin lebih dalam lagi ternyata beliau mau dicari-cari orang banyak gitu ya. Terus udah merepotin keluarga orang gitu ya. Disuruh keluar dari gitu. Tapi mungkin kalau bisa saya kasih resume sedikit adalah yang pertama kalau diomongin adalah kalau kita ngomongin perencanaan keuangan sebenarnya bukan dari besarnya income kita, tapi bagaimana kita cara mengatur pengeluaran kita gitu ya. Karena pengeluaran ini bisa jadi itu adalah keinginan dan juga kebutuhan. Makanya penting banget dengan namanya cash flow management, di mana kita tahu nih mana pengeluaran yang primer, mana yang wajib itu kita tahu dulu. Baru nanti yang sisa-sisanya, sekunder tersiernya, bahkan yang lain-lain itu nanti bisa kita rancang lagi apakah ini benar kita butuh atau enggak. Terus yang kedua, kita juga perlunya berpikir realistis. Ini juga berhubungan dengan tadi bener nggak sih ini yang kita butuhkan atau enggak, ini harus realistis. Atau misalnya kita jajan keluar ini kalau emang kemampuan kita udah tidak mampu untuk itu, maka tidak perlu dipaksakan gitu ya. Terus kita harus yakin bahwa setiap kejadian yang ada di kita dapatkan, setiap kejadian yang ada di dunia ini semua tercampurkan Allah. Kita tidak hanya percaya tapi yakin 100%, dan kita semua belajar untuk menuju ke sana, termasuk saya sendiri karena saya banyak banget tamparan sama Pak Chandra. Terus ada juga tolak ukurnya setelah hijrah. Tolak ukur setelah hijrah itu adalah apakah beneran kita hijrah atau kita cuma pindah tempat aja, cuma ngelangkah ke depan, cuma kita nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya, cuma geser doang gitu. Terus salah satu fungsi rezeki adalah tidak hanya berhubungan dengan apa yang fisik kita bisa dapetin, tapi menjadi tenang. Itu juga salah satu rezeki buat kita, dan itu mahal sekali. Selanjutnya adalah tadi kita ngomongin pengeluaran dan kebutuhan. Satu hal yang saya dapetin tadi yang bakal insyaallah akan saya tanamin banget, kebutuhan yang pasti itu pasti dijamin sama Allah. Makan jangan pernah takut nggak makan, jangan pernah kita takut akan hal-hal yang kita butuhkan, pasti semua dijamin sama Allah. Karena kalau nggak salah ada satu ayat yang bilang kalau setiap makhluknya Allah pasti dijamin sama rezekinya. Rezeki akan berhenti karena ya sudah waktunya berhenti gitu. Jadi gitu sih. Terus yang lain adalah ikhtiar maksimal, terus butuh niat dan kemauan untuk benar-benar hijrah dan menjalankan syariatnya. Nah, ngomongin keras tadi panjang banget, kayaknya kita butuh satu segmen ya. Itu Mas Chandra. Oke, gitu Pak Chandra, terima kasih. Sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan ya. Juga mohon maaf kalau pembawaan saya seperti yang tadi semakin itu karena saya bersemangat sekali gitu berbagi pengalaman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Satu lagi, bahwa semuanya itu perlu yang namanya dijalankan. Kita perlu pasrah, kita perlu yakin sama Allah, tapi kita perlu ikhtiar. Nah, ikhtiarnya gimana? Kita menjalankan semuanya dengan ilmu. Ilmunya gimana? Kita tentuin aja sendiri. Gitu. Terima kasih udah nonton di Saru. Kalau misalkan ini bermanfaat buat kamu, bisa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kamu di mana aja. Insyaallah bisa jadi wasilah kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih Pak Chandra sekali lagi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Giri Sulanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.